Selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, hari ini nih sahabat Primutalk di rumah, kalau misalnya lihat di belakang saya ini memang suasananya bukan mendung, tapi memang kayaknya banyak polusi kali ya. Lagi kayak Jakarta itu kan sekarang lagi banyak polusi banget ya. Jadi cuaca dan udaranya juga kurang baik sih sebenarnya. Nah, untuk nemenin sahabat Primutalk semua di rumah nih, siang ini saya kedatangan tamu lagi nih. Kita akan berbincang lagi bersama dengan selamat siang Dokter Aan Anjerwati. Selamat siang Mbak Muti. Makasih banyak nih udah datang ke channelnya Primutalk nih Dokter. Iya, dengan senang hati. Nah, Dokter Aan ini adalah salah satu kadif Kadif Mutu ya dokter ya. Iya. Di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi, bener ya dok ya? Betul. Di mana sih dok kalau boleh tahu dok? Di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Oh, di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Nah, Dokter Aan makasih banyak nih udah datang ke channelnya Primutalk. Hari ini kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan mutunya rumah sakit nih dok. Nah, dan bagaimana sih caranya meningkatkan atau yang namanya quality improvement itu ya dok ya. Ternyata ada ya dok ya. Ada ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di rumah sakit itu bukan hanya kita merawat pasien, bukan hanya melayani pasien, tapi ternyata ada juga yang harus dijaga di mutu-mutunya ya gitu ya dok ya. Nah, sahabat Primutalk semua di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Primutalk karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi nih di sekitar rumah sakit dan tentang rumah sakit. Nah, Dokter Aan, boleh nggak sih kita dijelasin nih sebenarnya mutu rumah sakit itu apa sih dokter? Jadi mutu itu adalah suatu standar di mana standar itu harus dipenuhi oleh suatu instansi. Nah, di mana kalau misalnya saya bekerja di rumah sakit, tentunya mutu itu melihat standar yang akan diukur di rumah sakit tempat kita bekerja gitu, dimana nanti bisa pengukuran mutu itu ada beberapa yang bisa diukur. Pertama, kita bisa mengukur indikator misalnya nih nasional mutu atau INM. Terus di rumah sakit punya prioritas, kita bisa menilai indikator mutu prioritas rumah sakit. Nah, di unit kan juga punya standar tuh. Nah, apa tuh yang mau ditingkatkan sama unit? Jadi kita melihat indikator mutu prioritas unit gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya di rumah sakit sendiri pun kita juga menjaga mutunya ya dok ya? Betul. Jadi kalau tanpa mutu ibaratnya tuh kayak sayur asem tanpa garam. Aduh, sayur asem hambar gitu ya. Hambar gitu ya dok ya. Bener. Jadi kalau misalkan kita punya mutu, berarti apapun yang kita capai itu kita bisa ukur gitu. Nanti pencapaiannya meningkat, itu kita harus tahu apa tuh yang bisa meningkatkan layanan atau mutunya kita. Begitu juga kalau dia menurun, nah faktor apa tuh yang bisa menyebabkan itu menurun dan kita mau action apa gitu. Jadi actionnya itu ya masuk ke dalam suatu quality improvement tadi yang Mbak Muti tanyakan gitu. Jadi quality improvement itu adalah kelanjutannya. Jadi suatu improvisasi yang mau kita lakukan supaya kualitas kita tuh lebih baik. Iya benar gitu. Itu. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit itu kan yang dilihat sama customer atau pasien itu kan pelayanannya ya dok ya. Pelayanannya. Nah harapannya dengan adanya mutu, pelayanannya itu bisa diukur secara objektif gitu. Jadi kalau misalnya sudut pandang customer mungkin subjektif ya, apa yang dirasakan, dinilai gitu kan dari sisi subjektivitas customer. Kalau mutu mengukurnya tuh lebih objektif gitu. Jadi bukan hanya kita yang dinilai sama pasien, tapi kita pun juga harus menilai ya dok ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, gimana kita mau dinilai sama orang? Iya benar. Jadi sebenarnya jangan gampang puas juga ya dok ya. Iya benar.
Jadi apapun yang kita capai, jika itu sudah misalnya sudah mencapai target, wah berarti harus kita naikin tuh Iya, target bener, kita bener. gitu. Jadi betul, jangan cukup puas dengan apa yang kita capai. Jangan cukup buat dengan apa yang kita capai, karena sebenarnya yang namanya kita, apalagi rumah sakit itu kan sekarang udah makin banyak ya dok ya. Betul. Jadi pasien pun juga lebih selektif sih memilihnya ya dok ya. Kalau Iya. misalnya memilih rumah sakit dari pertama pelayanan, fasilitas ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun rumah sakitnya itu ramai, itu belum tentu juga mutunya harus bagus gitu ya dok ya. Makanya itu yang harus tetap dipertahankan ya dok ya. Iya. Itu makanya ada quality improvement itu sendiri Iya, ya dok ya. betul sekali. Jadi kalau misalkan di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara, di mana kalau misalnya ada tuh pertemuan tuh setiap 3 bulan sekali. Jadi di situ ada pertemuan seluruh unit dengan seluruh kepala divisi dan ada direkturnya juga. Nah, setiap unit yang punya mutu atau yang punya indikator itu presentasi tuh bagaimana capaiannya, terus apa yang mau dilakukan supaya mutunya itu lebih meningkat Oke, gitu, sehingga itu bisa dirasakan nanti sama customer gitu. Jadi 3 bulan sekali kita udah rutin. Nanti Ada evaluasinya gitu ya dok? iya, ada evaluasinya. Nanti kalau untuk suatu quality improvement yang bagus, nanti saya diskusikan dengan manajemen dan tentunya nanti bisa dibawa lomba gitu. Oke. Nah, sebelum ke lomba nih dok ya, berarti sebenarnya mereka juga dinilai nih bagus-bagusnya gitu ya Iya, dok ya. Apalagi misalnya mereka pegangnya unitnya rawat inap, misalkan gitu ya dok ya, atau misalkan kalau kayak penunjang itu ada unitnya farmasi yang sering banget ya, farmasi, Iya, radiologi gitu ya dok. Oh, itu betul. berarti nanti mereka ada lombanya juga, bisa Ada, dilombakan juga bisa, gitu ya bisa dok ya. dilombakan gitu. Oke. Nah, sebelumnya nih dok, tadi dokter ada nyinggung indikator mutu. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan indikator mutu, dan kalau misalkan di Primaya Bekasi Utara sendiri apa aja tuh indikator mutunya tuh dok? Kalau misalnya indikator itu berarti suatu hal yang diukur. Jadi ada kamusnya ibaratnya tuh. Jadi di situ ada definisi yang mau diambil dari sisi mutunya tuh apa. Kemudian bagaimana cara mengambilnya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nanti outputnya berupa apa gitu. Terus nanti kapan dianalisanya gitu. Jadi kalau yang namanya indikator dia harus punya kamus gitu. Jadi nanti saya follow up tuh dari semua unit, mana nih kamus indikatornya gitu. Nanti terus abis itu indikatornya nanti diukur kan setiap bulannya rutin, itu wajib pengukuran indikator gitu. Nanti 3 bulan sekali saya presentasi hasil capaiannya mereka, saya berikan rekomendasi. Kemudian minggu berikutnya mereka harus presentasi tuh quality improvement-nya gitu. Dari setiap unitnya itu tadi masing-masing itu ya dok ya? Betul. Oke. Nah dok, aku dengar-dengar juga dokter ini abis menang lomba poster quality improvement. Bener ya dok ya? Wah, ternyata nggak nyangka juga ternyata mutu itu juga bisa dilombain ya dok ya. Itu salah satunya adalah bentuknya quality improvement itu ya dok ya. Nah itu tuh kemarin dokter An menang di kebetulan ada rumah sakit di daerah Depok yang mengadakan lomba kan untuk memperingati HUT-nya rumah sakit itu ya. Nah itu saya masukin ke situ sebagai kategori eksternal. Saya masukin tentang bagaimana sih quality improvement di unit HD. Salah satu indikator unit HD saya masukkan gitu. Berarti kita bisa ngelihat juga tuh ya dok ya, belajar dari rumah sakit yang lainnya juga ya dok ya? Betul, bisa juga. Dan kebetulan pengumumannya via Instagram gitu. Jadi saya pun taunya dari Instagram gitu. Nah itu yang dilombain tuh apanya tuh dok? Jadi yang dilombakan itu adalah bagaimana sih improvement yang kita lakukan untuk meningkatkan indikator yang
sudah kita capai. Jadi dari misalnya tadinya rendah indikatornya, Iya. terus bagaimana supaya itu tercapai menjadi suatu target yang kita inginkan. Nah, kalau kemarin gitu. dokter Aan tuh di unit hemodialisanya, Iya, apa tuh yang betul. dibahas tuh dok di unitnya itu? tentang cara meningkatkan hemoglobin Oh, pasien, pada pasien. HD rutin gitu. Gimana caranya supaya bisa mencapai HB-nya tuh 10 sampai 12 pada pasien yang sudah HD rutin di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara gitu. Oh, ih keren banget ya dok. Terus ada nggak sih kalau misalkan ini kan tadi jenjangnya kan antar rumah sakit eksternal gitu ya dok. Dia tuh ada jenjang internasionalnya atau nasionalnya nggak sih dok? Dan berminat nggak tuh untuk ikut Kebetulan. lagi tuh? Yang jenjang internasional sih kolaborasi sama manajer mutu korporatnya Primaya Hospital Group, Group. Oh, gitu, oke. bikin yang go internasional. Ada ya dok ya? Ada berarti? gitu. Oh, mau ikut juga lagi nih Udah dokter Aan nih. masukin. Oh udah masukin. Wah, keren Nanti tinggal banget. nunggu pengumuman lolos apa enggaknya. Berarti gitu. ikut di eksternal gitu ya dok ya, di luar berarti mutu Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara ini udah jempolan banget nggak nih dok? Semoga ya dok ya. Amin. Selalu berinovasi lah ya pasti ya dok ya. Betul. Ya intinya sih jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita capai, Iya, terus benar-benar. berusaha, dan kita harus lihat benchmarking ke tempat lain apa yang bisa kita adopsi. Iya. Iya, kalau kata bapak kita, ya kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Nah bener gitu. banget, amati, tiru dan modifikasi. Iya. Nggak usah jiplak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah apa ya dok? Ada motif apa? Kayak yang barunya gitu, Iya, inovasi yang betul, baru ya dok ya. betul. Bener ya, bener. Oke deh dokter Aan. Nah penutup nih dok nih, boleh nggak sih dok kita dikasih saran atau tips juga nih buat teman-teman yang bekerja di lingkungan rumah sakit nih dok, supaya teman-teman selalu termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik nih dok buat para pasiennya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di bagian pelayanan, berikanlah pelayanan yang terbaik buat pasien seperti mereka itu adalah keluarga kita sendiri. Iya, benar-benar betul. Dan teruslah memberikan inovasi-inovasi pelayanan yang membuat mereka tuh nyaman menjalani kegiatan berobat, Iya. konsultasi di rumah sakit kita. Jadi ke rumah sakit kita itu bukan suatu hal yang membosankan atau mengerikan gitu, tapi Iya. suatu hal yang menyenangkan karena melihat pelayanan yang kita berikan gitu. Iya berarti kita tuh juga jangan puas diri juga ya dok Betul, ya. betul. Apalagi kalau misalkan kadang-kadang kalau misalkan rumah sakit terus sedang ramai pelayanannya kan kadang-kadang kita juga sebagai individu kan merasa capek, lemah, Iya, lesu betul. gitu ya dok ya. Tapi itu tuh yang nggak boleh kita liatin tuh ke pasien gitu kan Iya. ya dok ya, bener ya sih dok. Itu Betul, yang betul. kayaknya tuh kita harus selalu ceria gitu loh, biar kan apa yang kita kita persembahkan untuk pasien tuh tertular ke mereka, jadi mereka Iya. motivasi mereka untuk cepet sembuh gitu ya dok ya. Betul. Bener. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pelayan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tuh juga harus memberikan yang terbaik gitu ya dok ya. Betul. Jadi kita harus selalu senyum, sapa, salam, bener Iya. ya dok? Senyum, 3 sapa, salam, S. 3S gitu. Jangan sampai dilewatkan ya dok Betul. ya. Nah dokter Aan terima kasih banyak nih udah main ke channelnya Primutalk. Makasih Senang hati. udah dikasih ilmu nih. Ternyata di dunia lingkungan rumah sakit itu juga kita punya mutu atau indikator yang bisa kita nilai ya dok ya. Betul. Untuk membuat pelayanan di rumah sakit itu berjalan dengan baik kayak gitu sahabat Primutalk di rumah. Dokter Aan nanti saya akan ngundang dokter Aan lagi nih, kita ngebahas yang lain kali ya dok ya. Boleh Mbak Mut, Misal silakan. masalah kesehatan gitu kan, apa sih nih misalnya kayak polusi nih banyak banget nih dokter Aan nih, kayaknya cocok nih untuk kita jadikan topik di Primutalk ya dokter ya. Boleh. Jadi untuk menjaga kesehatan di masa polusi kayak gini, apa sih ya dok ya yang seru deh pokoknya nanti kita akan bahas ya dokter ya. Boleh. Makasih banyak dokter Aan, makasih juga untuk sahabat Primutalk semua nih di rumah yang udah nonton channelnya Primutalk. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali. Salam Prima bermutu. Makasih.